Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas kehendaknya kita masih diberi kenikmatan, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan umat Islam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, dari zaman jahiliyah ke zaman mahiriyah. Perkenalkan, nama saya Restiati Zulfa Ajijah dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sedikit materi sebagai tugas UAS Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Hajah Yati Haryati MPD, dengan judul Pendidikan yang Membuahkan Kesuksesan. Kita dididik untuk menjadi yang terbaik. Namun, pendidikan setiap orang tentu berbeda-beda. Ada didikan dengan tegas, lembut, maupun dengan berbagai nasihat dan lain-lain. Lalu, apa arti dari sebuah pendidikan? Pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang untuk mendewasakan diri melalui upaya pengajaran, pelatihan, cara, dan perbuatan. Pendidikan juga bisa didapat dengan apa yang kita rasakan, apa yang kita dengarkan, dan apa yang kita lakukan. Yang pertama yaitu contoh dari pendidikan apa yang kita rasakan. Misalnya, kita merasakan adanya pendidikan karakter, karena pendidikan karakter merupakan sebuah kegiatan yang di dalamnya terdapat tindakan yang mendidik dengan tujuan penyempurnaan individu dan melatih kemampuan menuju ke arah yang lebih baik. Yang kedua yaitu contoh dari apa yang kita dengarkan. Misalnya, jika kita berada di rumah, sekolah, majelis-majelis ilmu, ataupun kita berada di sekitar kita tentu mendengarkan hal-hal positif dan nasihat-nasihat yang baik, dan itu bisa menjadikan sebuah pendidikan. Dan yang ketiga, contoh dari apa yang kita lakukan yaitu melakukan hal-hal kecil seperti sebelum masuk rumah kita tentu mengucapkan salam, karena salam merupakan adab memasuki rumah. Dengan adab kita mengetahui sebuah pendidikan. Kesuksesan memang butuh berproses. Setiap orang pasti mendapatkan kesuksesan 100%, namun dengan berbeda-beda cara. Ada yang lebih cepat mencapai kesuksesan, ada yang perlu jatuh atau gagal terlebih dahulu. Dan saya akan memberikan 3 poin pendidikan yang bisa membuahkan kesuksesan. Yang pertama yaitu disiplin dan taat peraturan. Dalam sebuah kata-kata mutiara berbunyi, jika kamu mengharapkan kesuksesan tetapi kamu tidak menempuh jalannya, maka kamu seperti sedang berlayar di daratan. Disiplin juga merupakan cara kita untuk menyiapkan diri menjadi lebih kuat. Disiplin memang berat, namun jika sudah menjadi kebiasaan akan menjadi mudah dan besar pula manfaatnya. Dengan disiplin kita akan mudah meraih kesuksesan. Matilah dan hargailah siapapun yang mendidikmu. Salah satunya guru. Guru merupakan sumber ilmu. Mereka yang telah mengajarkan, mendidik kita dengan ikhlas. Begitupun dengan orang tua, mereka telah mengajarkan kita hal-hal kecil yang kita tidak ketahui dari kita kecil hingga saat ini. Begitupun tanpa kita sadari, banyak di sekitar kita yang telah mendidik kita. Mungkin tanpa mereka kita tidak bisa seperti saat ini. Jadi hargailah dan hormatilah siapapun yang mendidikmu. Ketiga, kerja keraslah dan gapai impianmu menjadi nyata. Impian yang tinggi akan selalu mendorong kita untuk selalu bekerja keras. Dengan kerja keras, kita selalu
akan mendapatkan banyak jalan untuk menempuh impian tersebut. Pendidikan adalah hal yang penting, yang mendasar, karena memiliki manfaat yang sangat penting bagi kelangsungan hidup seseorang. Pendidikan sangat dibutuhkan oleh semua orang, mulai dari ia lahir hingga tua. Sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi, "Menuntutlah ilmu sampai liang lahat." Tidak ada kata berhenti dalam menuntut ilmu, karena ilmu itu sangat dibutuhkan dalam segala hal. Banyak peserta didik yang potensinya berbeda-beda. Melalui pendidikan, mereka bisa menggali potensi mereka masing-masing, sehingga bakat yang dimiliki semakin terasa dan matang. Melalui kecerdasan yang baik, generasi muda akan mampu menciptakan pembangunan negeri yang lebih baik lagi. Menambah wawasan berupa informasi dan pemahaman. Seseorang yang memiliki wawasan yang luas akan bertambah ilmu pengetahuan. Makin hari akan terus mengalami perkembangan, terutama dalam dunia teknologi yang sekarang ini semakin canggih dan semakin modern sesuai dengan perkembangan zaman. Menciptakan generasi yang hebat, seseorang akan mampu menggali potensi yang dimiliki melalui jurusan atau jenjang yang diinginkan, sehingga melahirkan generasi yang hebat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dalam kelangsungan hidupnya yang lebih baik lagi untuk diri sendiri maupun orang lain. Menghindari terbentuknya generasi bodoh. Pendidikan adalah salah satu cara untuk menciptakan generasi yang cerdas, yang berakhir mulia, serta mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ini sangat bermanfaat untuk mencegah seseorang melakukan tindakan bodoh atau mungkin dibodohi orang lain demi kepentingan sendiri. Dan melalui bangku pendidikan, seseorang mampu mengembangkan keahlian dan potensi yang dimiliki secara terdidik dengan baik, sehingga mampu menciptakan keahlian atau potensi secara maksimal. Pendidikan juga sangat berguna bagi mereka yang mengejar karirnya dalam menempuh langsungnya hidup yang lebih baik lagi. Pendidikan membuat kita mampu untuk berpikir secara mandiri. Kesuksesan hanyalah masalah waktu. Kunci kesuksesan adalah percaya. Pendidikan menempatkan seseorang di suatu jalan untuk menemukan jati diri sendiri, menyebabkan timbulnya kepercayaan diri, menambah arti hidup sebagai sarana untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupan. Tanpa sebuah pendidikan, kita tidak mengetahui apa-apa. Namun dengan pendidikan kita bisa meraih kesuksesan. Dan terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Yati Haryati, yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan sedikit materi untuk mengaplikasikan mengaplikasikan materi yang telah Ibu berikan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.